wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas bab 4 lembaga keuangan, yaitu ekonomi digital. Ekonomi digital. Ini gimana ya? Simak video ini. Jadi, ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang sudah menggunakan teknologi, terutama internet dalam transaksi keuangan. Artinya, aktivitas seperti menabung, membayar, transfer, sekarang bisa dilakukan tanpa harus datang ke tempat. Yang dulunya harus antri, sekarang by aplikasi. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, sekarang coba kita lihat, kenapa semuanya sekarang bisa dilakukan secara digital. Perkembangan ini terjadi karena beberapa hal, seperti internet yang semakin luas, teknologi yang semakin canggih, serta kebutuhan manusia yang semakin ingin serba cepat dan praktis. Tanpa kita sadari, kita sudah sering menggunakan transaksi tanpa uang tunai. Inilah yang disebut dengan cashless society. Kalian di mana nih? Cash or cashless? Lalu, gimana sih ciri-ciri ekonomi digital? Ada beberapa ciri utama dari ekonomi digital. Yang pertama tentu saja menggunakan internet. Yang kedua dilakukan secara elektronik. Dan yang ketiga bisa kapan saja dan di mana saja. Artinya tidak ada lagi batasan ruang dan waktu. Mau transfer tengah malam, dini hari, tetap bisa selagi sistem tidak sedang perbaikan. Lalu coba kita hubungkan dengan lembaga keuangan. Apakah ekonomi digital berdiri sendiri? Jawabannya tentu saja tidak. Di balik setiap transaksi digital ada lembaga keuangan seperti bank dan juga lembaga keuangan lain yang mengelola sistem tersebut. Jadi, lembaga keuangan dan ekonomi digital saling mendukung. Sekarang, mari kita lihat bentuk-bentuk ekonomi digital yang sering kita gunakan. Coba perhatikan, mungkin tanpa kita sadari setiap hari kita sudah bertransaksi secara digital. Seperti menggunakan e-commerce, Shopee, Tokopedia, atau menggunakan finansial teknologi vintage atau dompet digital seperti OVO, GoPay, atau bisa juga layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan layanan jasa online atau on demand, atau bisa juga kalian bimbingan belajar online atau layanan pendidikan lain yang secara online. Itu semua adalah aktivitas ekonomi digital. Contoh sederhananya seperti ketika kalian membeli sesuatu di kantin dan kalian membayarnya dengan kris. Dari semua bentuk ekonomi digital tersebut, mana nih yang sering kalian gunakan? Lalu, apa sih peran ekonomi digital? Jadi, peran ekonomi digital adalah yang pertama mempermudah akses, mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi dan lapangan kerja baru, dan transformasi modal bisnis. Dari yang dulunya hanya ada toko-toko offline yang kita belinya harus datang ke tempat, sekarang sudah bisa by aplikasi. Bahkan orang yang jauh dari bank tetap bisa melakukan transaksi. Hal ini berkaitan dengan inklusi keuangan. Nah, apa ya inklusi keuangan? Inklusi keuangan adalah di mana semakin banyak orang yang bisa mengakses layanan keuangan. Namun, di balik kemudahan ini, ada hal yang tidak boleh kita karena sejatinya ekonomi digital ini memiliki dua sisi. Sisi negatif dan juga sisi positif. Kelebihan dari ekonomi digital adalah yang pertama, kemudahan akses dan efisiensi. Yang kedua, peluang ekonomi baru seperti e-commerce atau toko-toko online. Yang ketiga, harga kompetitif karena semakin banyak pesaingnya. Yang keempat, inklusi keuangan atau pemerataan akses terhadap ekonomi digital. Lalu, gimana dengan sisi negatifnya? Jadi, sisi negatif dari ekonomi digital ini yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi. Seperti yang kita tahu, tidak semua wilayah di Indonesia bisa mengakses internet atau teknologi
ada beberapa daerah pelosok yang tidak memegang handphone ataupun tidak ada koneksi internet ataupun susah koneksi internetnya. Lalu yang kedua, resiko keamanan data. Yang ketiga, ketergantungan. Karena kita merasa semuanya bisa dilakukan menggunakan handphone dan juga jaringan internet, kita nggak bawa cash sama sekali. Ternyata tokonya nggak bisa transaksi cashless. Artinya kita sendiri yang kesusahan. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Seperti sekarang banyak toko-toko offline yang tutup dikarenakan kalah dengan toko-toko online yang lebih mudah dan praktis. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan ekonomi digital. Gimana caranya? Caranya dengan melakukan literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Dalam literasi digital ini ada 4 pilar utama. Yang pertama, digital skills atau keterampilan digital, yaitu kemampuan teknis menggunakan perangkat dan aplikasi. Yang kedua ada digital culture atau budaya digital, yaitu membangun wawasan kebangsaan dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga ada etika digital atau digital ethics, yaitu menerapkan etika saat berkomunikasi atau berbagi konten. Yang keempat, digital safety atau keamanan digital, yaitu melindungi data diri, akun, perangkat dari ancaman cyber. Kalau kita simpulkan, ekonomi digital adalah penggunaan teknologi dalam kegiatan keuangan yang membuat transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Namun, tetap memiliki resiko jika tidak digunakan dengan bijak. Teknologi akan terus berkembang, tetapi yang menentukan apakah kita diuntungkan atau dirugikan adalah cara kita menggunakannya. Jadi, bijaklah dalam menggunakan ekonomi digital dan kembangkan literasi digital. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi akan terus